Kajian kita, talum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah fi mamanahu afdalul iman an ta'lamana Allah ma'aka itu makunta wa Tirmizi. Alhamdulillah, ibu saudara musliman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah. Kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini untuk sama-sama mengkaji, mempelajari, memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Kita mengharapkan betul rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji ayat Allah, Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Ibu sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan makin baik, solih solihah. Amin ya Allah. Ibu-ibu, hari ini sebelum kita kaji dari kitab, yaitu jadi buku Tazkiyatun Nafas ini adalah kitab panduan kita kajian. Tetapi materinya tidak hanya ini saja yang akan saya berikan, juga selain dari materi dari kitab ini juga dari materi yang lainnya. Hari ini kita akan awali yaitu dari hadis Nabi tentang 6 amalan untuk menggapai surga. Itu nanti season yang kedua. Dari kitabnya season yang kedua. 6 amalan untuk menggapai surga. Ya, jadi biar ibu semakin banyak ilmu yang didapatkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma'nahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 6 amalan untuk menggapai surga. Insya Allah kalau kita siapa saja yang memiliki 6 amalan ini, yang melakukan 6 amalan ini, insya Allah dia akan menjadi calon penghuni surga. Amin, gitu dong. Amin. Apa 6 amalan itu? Yang pertama, u'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Satu, u'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Kemudian yang kedua, watruku awatarku ma yakulu aba'ukum. Yang kedua, watruku atau watarku ma yakulu aba'ukum. Yang ketiga, wa ya'muruna bis shalah. Wa ya'muruna bis shalah. Yang ketiga, wa ya'muruna bis shalah. Yang keempat, wasidqu. Wasidqu. Dan yang kelima adalah al-afaf wal afaf. Nah, yang keenam adalah wasillah. Apa yang dimaksudkan dengan 6 amalan untuk menggapai surga? Yang pertama adalah wajib beribadah kepada Allah. Pelan-pelan aja ya. Wajib beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Ini yang pertama. Dan ini kunci, Bu. Semua amalan-amalan itu tidak ada artinya kalau masih melakukan kesyirikan. Maka Rasulullah menempatkan ini, dan ini yang pertama adalah juga inti misi dari dakwanya para nabi dan rasul. Apa amalan yang pertama untuk mencapai surga? Wajib beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Yang kedua, meninggalkan ucapan perbuatan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang. Ulangi meninggalkan ucapan,
perbuatan, keyakinan, ajaran tradisi nenek moyang. Kalau sekarang aplikasinya mau perkataan ustadz, guru, kiai, syekh, habib, ulama, siapa saja kalau pernyataannya menyimpang dari Quran kita tinggal. Contohnya mengatakan semua agama sama. Atau mengatakan jilbab tidak wajib. Atau mengatakan nggak apa-apa kok boleh saja. Mengatakan selamat Natal. Padahal kita punya prinsip lakum dinukum. Ngapain pakai hukum waris? Udahlah kita bagi rata saja. Nah, ini kan perkataannya seolah-olah untuk kebersamaan kan, tapi menyimpang, kita tinggalkan. Ya, jadi kita tidak berpatok kepada siapa yang berkata, tapi ucapan perkataannya, nasihat fatwanya itu benar nggak? Masa mengatakan jilbab nggak wajib? Padahal kalau orang mengatakan sebenarnya semua agama itu sama, giliran dia kalau gitu, kenapa kamu nggak pindah agama sana? Mesti nggak mau juga kan? Ya, kalau memang sama, ngapain kamu di sini? Saya yakin Bu, kalau itu saya sekarang pindah keluar dari Islam, yakin, apalagi dia punya jamaah banyak, mesti ditinggalkan langsung sama jamaahnya. Ya. Ini kan dia nggak konsekuen, ya. Maksudnya apa? Ya itulah, hanya alasan untuk menghormati orang lain, agama orang lain, tapi nggak harus kebablasan juga kan? Nah, tapi Nabi sudah mengingatkan, jangan mengikuti, tinggalkanlah ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum Allah, yang bertentangan dengan hukum syariat Islam. Kemudian yang ketiga, iqamati shalah wa ya'muruna bis shalah, artinya mendirikan salat. Mendirikan salat. Ibu, salat itu ternyata yang harusnya betul-betul kita perhatikan, terutama salat zuhur. Salat yang hendaknya betul-betul diperhatikan, terutama salat zuhur. Ya, sekali lagi, salat yang hendaknya betul-betul diperhatikan, terutama salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Iya toh? Iya. Karena kalau enggak, ini Bu, Islam, ada yang mengatakan Islam itu isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Islam, isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Islam hilang i-nya, jadi Islam. Udah gak Islam lagi. Berarti gak sholat isya, berarti udah gak Islam lagi. Islam hilang s-nya, jadi Islam. Ya gak Islam lagi. Islam hilang l-nya, Islam. Artinya ya kalau orang Islam itu minimal 5 waktu tidak ditinggal. Walaupun ada yang gini, yang sholat subuh setengah 6, alhamdulillah saya sholat subuh setengah 6 daripada jam 6. Yang jam 6 alhamdulillah saya walaupun sholatnya setengah 6, ya saya alhamdulillah saya sholat jam 6. Ya, daripada nggak sholat. Yang nggak sholat alhamdulillah, walaupun saya nggak sholat saya Islam loh. Gimana nemunya itu kayak gitu. Nah, makanya ada benernya tadi, Islam itu isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Artinya janganlah kamu mengakui Islam kalau kamu masih belum menjalankan sholat yang 5 waktu itu dengan sempurna. Ya. Jadi iqamati sholat, mendirikan sholat. Ya. Kemudian yang kita lengkapi dulu. Yang pertama dasarnya adalah yaitu surat 16 ayat yang ke-6 tadi. Beribadah kepada Allah, mengisahkan mentauhidkannya, tidak syirik, itu bisa kita jadikan dasar surat 16 An-Nahl ayat yang ke berapa tadi? 36. Surat 16 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada tiap-tiap umat nabi dan rasul dengan membawa misi yang sama. Apa itu? Menyuruh manusia beribadah pada Allah, mengesahkan mentauhidkannya, dan membebaskan dari taghut. Maknanya juga adalah membebaskan dari kesyirikan.
Kemudian yang kedua adalah tadi meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang. Nah ini Bu, tolong dibaca surat Al-Baqarah 170. Untuk yang nomor 2 ya. Al-Baqarah 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Monggo. Surat Al-Baqarah 120. Coba sama enggak? Qur'annya sama Qur'an saya sama enggak coba? Ya. Silakan, siapa yang sudah dapat? Ya, silakan Bu. Yang bahasa Indonesia. Ya, boleh. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengetahui apa yang kami dapat pada nenek moyang kami, melakukannya padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Iya, tidak berpikir dengan benar dan tidak dapat petunjuk. Banyak kan gitu Bu, udah deh, emang itu nenek moyang kita gitu jalaninya kok, gitu kan Bu? Padahal salah. Makanya tadi mau ucapan kakek nenek yang sudah tua Bangka Belitung atau bagaimana, kalau emang nggak benar ya kita tinggalkan. Tapi kalau kita punya orang tua, tetap kita harus menghormatinya. Tapi tidak boleh mengikuti, menjalankan apa yang diperintahkan kalau menyuruh maksiat dan dosa, apalagi melakukan kesyirikan. Kenapa? La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan di dalam berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Jadi tidak ada taat kepada manusia, kepada orang tua kah, pada suami kah, pada siapa saja. Kalau menyuruh, memerintahkan pada kesyirikan, kemunafikan atau menyuruh kita melakukan kemaksiatan dan dosa. Baik. Kemudian yang ketiga tadi adalah iqamati sholat, mendirikan sholat. Coba kita perhatikan kaitannya dengan sholat. Surat Maryam. Ya, surat Maryam surat 19 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dim khalqun a'dha'u shalah wa taba'u syahawat fa sawfa yalqauna ghayya. Surat Maryam surat 19 ayat 59. Fa khalafa min ba'dim khalqun a'dha'u shalah wa taba'u syahawat fa sawfa yalqauna ghayya. Maka akan datanglah pengganti-pengganti yang buruk, yang mengabaikan sholat, yang memperturutkan hawa nafsu yang rendah, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Jadi gini Bu, kata Ibnu Abbas, ada yang mengatakan kaitannya dengan ayat ini. Ibnu Abbas mengatakan apa? Sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini adalah barang siapa yang dengan sengaja dia suka menunda-nunda mengakhir-akhirkan sholatnya, maka sebenarnya dia telah berbuat maksiat dan dosa. Ibu kalau terlambat sholat nyesel nggak? Betul. Cius. Walah. Ibu kalau nggak sholat tahajud, sedih mana? Ibu nggak sholat tahajud atau ibu nggak sholat atau kehilangan uang 100.000? Halo. Jadi kalau kehilangan uang 100.000 sedihnya lama ya. Kalau nggak tahajud selama 1 pekan biasa aja ya. Astagfirullahaladzim gitu ya. Berarti namanya kecintaan kita kepada Nabi belum. Ya. Padahal ada yang mengatakan Bu, sahabat Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya dari konglomerat dari kalangan sahabat ini, ngerti ya Bu? Kalau malam harinya nggak sholat malam, nggak sholat tahajud, itu pagi harinya beliau mewajibkan dirinya memberi makan sebanyak 60 fakir miskin kaum duafa. Nasi uduk berapa? 10.000 lah ya dengan telur ya. 10.000 kali 60 600.000. Artinya beliau apa? Lebih ringan ngeluarin uang 600.000 daripada nggak tahajud.
Makanya apa? Malu mengatakan cinta kepada Rasul, belum pantas mengatakan cinta kepada Rasul kalau masih jarang sholat malam, sholat tahajud. Ya. Malu mengatakan cinta kepada Rasul, belum pantas mengatakan cinta kepada Rasul kalau masih jarang sholat malam, sholat tahajud. Kalau ibu belum bisa tiap malam, sholat tahajud dalam satu pekan, ya sudah nggak apa-apa. Kalau memang belum bisa tiap malam, sholat tahajud dalam satu pekan, paling tidak usahakan dalam satu pekan, nggak usah banyak-banyak. Lakukanlah cukup 5, 6, 7 kali dalam satu pekan itu cukup. Iya, cukup itu. Nah, untuk kita tentunya bukan hanya sekedar mendirikan jalanin sholat, tapi sholat yang benar. Aqimi sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat yang benar dapat mencegah perbuatan keji dan yang keempat, apa amalan untuk menggapai surga yang keempat? Wasidqu. Apa artinya asidqu? Apa artinya asidqu? Asidqu artinya jujur, berlaku jujur. Ibu biasanya yang nggak jujur suami atau istri? Jangan terburu nafsu, tenangkanlah dirimu. Baru setelah itu baru jawab. Jangan terburu nafsu, tenangkanlah dirimu. Ya. Sekali lagi, biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Nah, sekarang 50-50 ya, berarti parah banget ini ya, suami itu parah. Iya. Ini biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Jujur aja deh Bu, di tempat pengajian disaksin malaikat loh. Halo, jadi siapa yang suka berdusta? Oh ya sudah cukup kalau begitu. Loh, itu kan sudah jujur banget ya. Ya sudah, kalau udah jujur sudah selesai, masa dibahas lagi? Halo? Enggak juga. Ya. Karena kalaupun ada seorang laki-laki yang nggak jujur, saya rasa tidak semua laki-laki nanti. Astagfirullahaladzim. Yuk kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyakum wal kadiba fa innal kadiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada dusta. Mama minta uang, nggak ada. Padahal ada, itu pernah sering. Astagfirullahaladzim. Istighfar Bu, istighfar. Suami tanya baik-baik, Ma Bu, Dek, yang uang belanja masih gak habis? Padahal masih, itu juga dusta. Teman, sahabat, saudara, tetangga datang, assalamualaikum, Ibu, punten, aduh mohon maaf, tolong dong saya dipinjemin uang, saya lagi butuh nih. Aduh maaf, nggak ada. Padahal ada, itu pernah juga? Astagfirullahaladzim. Jadi intinya jangan dusta lah Bu. Dusta itu Bu, kata kuncinya gini, innahu la yastaqimul abdu imanan. Innahu la yastaqimul abdu imanan. Seseorang itu innahu la yastaqimul abdu imanan au qalban saliman. Sesungguhnya seseorang itu dia tidak akan memiliki iman yang benar, nggak akan bisa menjadi orang yang benar-benar beriman, dan tidak akan bisa memiliki hati yang baik, hati yang bersih, sehat dan selamat, kalau dia tidak meninggalkan dusta, atau dengan kata lain, kalau dia masih punya hobi berdusta. Na'udzubillah. Kenapa orang yang dusta itu Bu jelas dicabut
nggak akan diberi deh ketenangan hidup dan keberkahan hidup oleh Allah. Kecuali dia mau tahu. Orang berjualan itu kadang-kadang untung banyak, tapi kadang-kadang dia pakai dusta juga loh Bu. Kayaknya sampai ada demi Allah modalnya aja belum dapat, kalau dia sudah untung kan? Nah, itu kan dusta banget itu. Ada kan? Itu biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak gitu. Iya, biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak itu. Wah, sama aja. Nauzubillah min. Ngeri loh Bu tadi. Selamanya seseorang itu tidak akan memiliki iman yang benar. Tidak akan memiliki iman yang benar. Tidak akan punya iman yang benar. Nggak akan juga memiliki hati yang baik, hati yang bersih dan selamat, qalban saliman, kalau dia masih punya kebiasaan berdusta, apalagi hobi. Aduh, saya kalau nggak dusta satu hari kayaknya rasanya gimana gitu. Mau bilang. Baik, yang kelima amalan untuk menggapai surga, al-afaf. Al-afaf, apa artinya al-afaf? Al-afaf. Ayo pura-pura bikinnya jangan terlalu lama. Ini kayaknya bukan orang Arab ya. Al-afaf artinya memaafkan. Masya Allah, jawabannya baik sekali. Tapi mohon maaf, bukan itu yang dimaksud. Anda boleh mencoba lagi. Jadi al-afaf apa? Nggak apa-apa, saya tunggu sampai maghrib ya. Al-afaf artinya orang yang mensucikan hatinya, orang yang mensucikan jiwanya. Makanya ini kita kaji nih bukunya ya, Tazkiyatun Nafas, Tazkiyatun Nufus. Orang yang mensucikan qalbu, orang yang mensucikan jiwanya, orang yang mensucikan hatinya. Mana al-afaf itu juga ada yang mengartikan Bu apa? Orang yang menjaga kehormatannya dengan meninggalkan yang haram. Itu al-afaf. Bisa juga maknanya orang yang menjaga kehormatannya dengan meninggalkan yang dilarang dan diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya lebih cenderung mengambil al-afaf ini orang yang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Surat As-Sams ya. Surat As-Sams ayat yang ke-9 dan 10 ya, ke-10 11 itu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itulah yang kelima amalan untuk menggapai surga. Jadi memang tugas kita di dunia ini Bu, kalau ada penyakit tadi segera buang. Itu Ibu punya kaca cermin, kalau sering dibersihin itu tuh awet Bu. Tapi 1 bulan, apalagi yang sering kena debu itu nggak dibersihin sudah deh Bu. Kita punya wajah aja Bu, kalau debu itu segera dibersihkan juga ya enaklah dipandang ya. Tapi kalau maaf wajahnya penuh dengan debu, seperti dulu ada ungkapannya Bu ya, kaget kan Bu. Dulu punya teman baik banget, dulu nampak wajahnya berseri, dia begitu ketemu kok kayaknya dia ada masalah banyak Bu. Karena kan ungkapan itu, wajahmu dulu berseri-seri, senyummu dulu manis sekali. Ada juga artis dari sini. Waduh, Masya Allah. Itu memori ya Bu ya. Lagu memori ya. Masya Allah. Udah deh nggak usah dipakai lah itu ya. Hanya untuk sekedar kilas saja Pak. Jadi al-afaf mensucikan jiwa, mensucikan hati. Nah, yang keenam wasilah. 1 sampai 5 tadi kan dari saya. Coba yang keenam gantian dong dari Ibu, masa aku terus? Apa? Wasilah itu artinya gemar bersilaturahim. Silaturahim. Gemar bersilaturahim. Pahalanya besar sekali.
Di antara hikmah silaturahim itu Ibu, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, diberkahi oleh Allah, maka sering-seringlah silaturahim. Nggak ada yang amin nih? Siapa dulu sih? Yang kedua, barang siapa yang ingin dimudahkan, dimurahkan, dilapangkan rezekinya, sering-seringlah silaturahim. Mana? Kok pas rezeki amin ya? Ya, jadi Bu, rezeki itu nggak mesti uang loh Bu. Rezeki yang terbesar itu hidayah. Ilmu itu rezeki. Sehat itu ya rezeki. Kemudahan-kemudahan itu ya rezeki. Bisa mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah itu rezeki. Makanya Ibu kalau bicara infak, sedekah itu nggak harus pakai uang Bu. Ya, infak sedekah itu nggak harus pakai uang. Kalau Ibu nggak punya uang boleh kok, pakai dolar atau real boleh. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum untuk saudaramu adalah sedekah. Yang penting jangan senyum sendiri tanpa sebab. Bu, kalau setiap ada ketemu orang senyum gimana Bu? Sekarang juga maksudnya di sini adalah bermuka manis terhadap temannya itu adalah saudara. Nggak boleh jutek, judes. Assalamualaikum, salam. Mana kabar? Baik. Kemana? Depan, kemana? Belakang. Naudzubillah min dzalik. Kemudian, jadi yang ketiga hikmahnya silaturahim adalah ini Bu yang jarang diungkap. Barang siapa yang ingin terhindar dari mati su'ul khatimah, maka sering-seringlah silaturahim. Jadi hadis yang saya baca tadi, ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum aw tarku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-shalah wa sidq wal afaf wasillah. Itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam buku itu ada yang memberi judul babnya bab asidku, bab kejujuran, tetapi saya lebih cenderung yang memberi judul Abwabul Jannah, pintu-pintu untuk menggapai surga, atau 6 amalan untuk menggapai surga. Allah a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dan akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah.
Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Niat yang baik sudah tunaikan, beramal saleh jangan tunda-tunda, sepatikan gabus lebih cepat lebih bagus, burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.